Luar biasa sekali, Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita diizinkan Tuhan untuk beribadah. Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita, beliau sedang mengalami kelemahan fisik ya. Kita tahu beberapa hari beliau sakit, dan kita semuanya berdoa untuk kesembuhan beliau supaya bisa melayani kembali. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah ya. Paskah ini merupakan hari raya bagi orang-orang Israel yang sangat luar biasa sekali ya. Paskah merupakan kelepasan, makanya dinamakan sebagai Paskah. Nah, saya tidak bermaksud untuk mendahului perayaan Paskah, tidak. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, sebelum mereka ini merayakan Paskah, itu mereka sudah bersiap-siap. Firman Tuhan sudah turun kepada bangsa Israel yang ada di dalam tekanan orang-orang Mesir pada saat itu. Mereka sudah mempersiapkan bagaimana untuk merayakan Paskah sebenarnya. Sekalipun itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran sangat-sangat mendadak ya. Nah, tetapi pagi hari ini saya juga akan berbicara tentang hubungan Paskah, dan saya memberikan sebuah tema bahwa Paskah merupakan kebangkitan iman dan kemanusiaan. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu lompat-lompat ya. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk lompat-lompat. Bukan berarti lompat-lompat secara fisik, tidak, tetapi kita akan lihat bagaimana Paskah di dalam Perjanjian Lama dan Paskah di dalam Perjanjian Baru dan Paskah di dalam kehidupan kita sejatinya. Begitu ya. Makanya saya memberikan sebuah tema, Paskah merupakan kebangkitan iman dan kemanusiaan. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, bahwa Paskah sebenarnya itu mereka merupakan kebangkitan iman yang sangat luar biasa sekali, merupakan kebangkitan dari kemanusiaan yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Paskah merupakan sebuah apa ya? Kalau kehidupan yang buruk kan merupakan tragedi ya. Tetapi ini kehidupan yang merupakan kelepasan yang luar biasa sekali. Nah, baik, saya akan langsung saja ya. Next di dalam ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat kenapa kok saya mengatakan bahwa Paskah itu merupakan kebangkitan iman. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Perjanjian Lama. Hari ini saya tidak istilahnya tidak khotbah yang bagaimana, tetapi lebih cenderung kita akan semacam belajar di dalam Perjanjian Lama tentang makna Paskah yang berkorelasi kuat sekali di dalam Perjanjian Baru. Nah, Paskah merupakan kebangkitan iman di dalam Perjanjian Lama. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan, kita akan simak baik-baik. Nah, kita akan lihat baik-baik, karena kalau kita membaca nanti dengan cepat-cepat begitu, kita akan kehilangan makna ya. Saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu, kalau di dalam pelajaran teologi itu ada namanya pelajaran sebuah eksegesis ya. Bagaimana kita belajar pada saat itu yang terjadi. Nah, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai ayat 21 sampai ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Saya harus pakai kacamata soalnya sudah usia hampir 60 tahun ini sekarang. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu, ini firman Tuhan turun kepada Musa. Ya, firman Tuhan turun kepada Musa
agar Musa menyampaikan sekitar kalau saya hitung-hitung itu ada sekitar hampir 3 jutaan, 3 juta orang. Karena yang keluar, yang dicatat dalam Alkitab keluar dari tanah Mesir itu 600 orang laki-laki saja, 600.000. Let's say 600.000 itu kepala keluarga di dalam tradisi orang Israel yang dicatat. Dia punya istri 1, ya 600.000 sudah 1,2 juta. Kalau satu keluarga punya 2 anak atau 3 anak, jadi total sekitar 3 juta orang. Nah Bapak Ibu bayangkan, firman Tuhan turun kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel yang notabene sudah 430 tahun mereka ada di dalam perbudakan Mesir. Ya, saya ajak Bapak Ibu, saya bawa imajinasi Bapak Ibu kepada bagaimana orang Israel ada dalam perbudakan Mesir saat ini. Nah, 430 tahun ada di tanah Mesir, itu sudah ganti dari generasi Yusuf, yang pertama mereka membawa sanak familinya ke Mesir pada waktu itu, ingat kelaparan yang waktu itu ya, ceritanya, itu dibawa ke Mesir. Nah, akhirnya turun temurun setelah 430 tahun, itu saya hitung-hitung sekitar 10 generasi lahir. Mereka ada di dalam kekuasaan Raja Firaun, diperbudak. Bapak Ibu, dalam generasi-generasi sebelum mereka dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, itu konsep pola pikir orang-orang Israel di dalam beribadah sudah terkontaminasi dalam konsep orang-orang Mesir beribadah. Saya sudah pernah sampaikan bulan kemarin bagaimana orang-orang Mesir di dalam ibadahnya itu sudah mulai luntur. Ibadah di dalam Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka sudah luntur, mereka sudah terkontaminasi dengan pola ibadah dari orang-orang Mesir, bahwa Allah itu harus ada namanya, bahwa Allah itu harus ada wujudnya dan lain sebagainya. Nah, mereka orang-orang Israel pada saat itu bahkan kemungkinan, nah kalau ini asumsi saya, kemungkinan mereka sudah mulai banyak yang tidak beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, bayangkan, mereka sudah tidak. Tiba-tiba muncul figur seorang yang bernama Musa, menyampaikan bahwa ini tulah semua terjadi, tulah ke-9 akan ada tulah ke-10 kematian anak sulung. Dan Musa berfirman kepada mereka bahwa ini akan ada kematian anak-anak sulung semuanya. Kalau kita saat ini diberitakan begitu, mungkin kita tidak akan percaya Bapak Ibu. Ada seorang figur hamba Tuhan terkenal mungkin ya, akan ada kematian semua anak-anak sulung nanti. Enggak mungkin percaya kita. Dan saya yakin saat-saat itu orang-orang Israel ada beberapa yang enggak percaya mungkin. Karena mereka sudah beribadah kepada Allahnya orang Mesir beberapa. Tapi tiba-tiba muncul Musa memberitahukan itu, dan anehnya Bapak Ibu, begitu firman Tuhan turun, potong domba, berikan darah itu, saputkan darah itu. Terima kasih Bu Eva. Waduh. Terima kasih Bu Eva. Saputkan darah yang anak domba disembelih tadi ke tiang pintu. Apa hubungannya sekarang? Apa hubungannya darah itu? Kita mengerti saat ini ada hubungannya, itu darah begini. Ingat, waktu itu hukum Taurat belum turun Bapak Ibu. Waktu itu hukum Taurat belum turun. Belum ada hukum Taurat waktu itu. Musa belum mendapatkan firman sebanyak pada waktu ada di padang gurun. Ini Musa masih ada di Mesir. Apa hubungannya darah ini dengan kematian anak sulung? Tetapi yang saya katakan, begitu firman Tuhan ini diucapkan oleh Musa, saya mengatakan terjadi sebuah kebangkitan iman.
begitu anak domba yang tidak bercacat itu disembelih, dan orang-orang Israel sekitar 600.000 kepala keluarga mempercayainya, Bapak Ibu. Ini yang saya sebut sebagai kebangkitan iman orang-orang Israel. Luar biasa sekali. Mereka percaya semuanya, mereka menyembelih anak domba, dan dengan taat mereka menyaputkan darah itu ke ambang pintu semuanya. Apakah orang-orang Israel saja yang percaya? Alkitab mencatat banyak orang-orang lain yang percaya bahwa dari darah anak domba ini sanggup menyelamatkan mereka semua dari kematian anak sulung, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Di dalam ayat 31 dikatakan demikian, bahkan dikatakan demikian, ayat 31 dari Keluaran pasal 12. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Ini Fir'aun yang memanggil, Bapak Ibu, yang memanggil Fir'aun ya. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Ini perintah dari Fir'aun, bangunlah kamu maupun orang-orang Israel, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Fir'aun pun mengizinkan kepada Musa dan orang-orang Israel untuk akhirnya bisa beribadah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini yang saya sebut sebagai kebangkitan iman saat itu. Begitu firman Tuhan turun kepada orang-orang Israel, bayangkan 600.000 orang kepala keluarga, mereka percaya sepenuhnya, menjalankan, taat, dan terjadi mujizat. Akhirnya besok paginya mereka keluar dari tanah Mesir. Ini kebangkitan iman yang luar biasa sekali pada saat itu, Bapak Ibu. Kepercayaan yang luar biasa sekali. Dari yang tadinya tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka kepercayaannya sudah mulai ada beberapa yang percaya. Kenapa saya katakan ada beberapa yang percaya? Karena pada saat itu mereka ada yang berteriak minta tolong sehingga Tuhan turun tangan. Kebangkitan iman yang sangat luar biasa sekali. Hanya disuruh menyaputkan darah. Bagaimana dengan Paskah yang sebenarnya yang ada di dalam Perjanjian Baru? Bapak Ibu, kita akan lihat yang ada di dalam Perjanjian Baru sekarang. Apakah benar setiap Paskah itu merupakan kebangkitan iman? Kita lihat di dalam Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ini mengkisahkan ayat ini bagaimana tentang Paskah yang sebenarnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ini Paskah yang sebenarnya. Kematian Tuhan Yesus inilah Paskah yang sebenarnya, bahwa kematian Tuhan Yesus dicatat sama seperti anak domba yang tidak bercacat yang disembelih pada waktu keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir. Dan inilah penggenapannya, Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus mati bangkit, terjadi sebuah Paskah dan naik ke surga. Dampak dari kematian Tuhan Yesus apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kegerakan terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul. Gereja Tuhan bertumbuh secara dahsyat, luar biasa sekali. Alkitab mencatat hari demi hari ditambah-tambahkan orang yang percaya. Kalau di dalam pelayanan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Alkitab mencatat, Injil mencatat, banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi catatan, hanya beberapa di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Alkitab atau Injil di dalam Yohanes mencatat, kamu mengikut aku hanya karena roti, kamu mengikut aku hanya karena mujizat, bukan karena kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pernah terjadi pada saat Tuhan Yesus mau disalib, pada saat Tuhan Yesus mau disembelih sebagai anak domba Paskah, beberapa di antara orang-orang percaya sempat mundur. Tapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus disalibkan, terjadi sebuah penggenapan Paskah yang sebenarnya. Maka terjadi sebuah kebangkitan iman di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 dan 16. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 5 ayat 14 dan 16. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan makin lama, perhatikan, bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Iman orang-orang saat itu, Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul, makin hari makin ditambahkan, makin hari makin ditambahkan. Dan bahkan yang membuat saya ternganga-nganga Bapak Ibu, mereka percaya hanya karena kena daripada bayangannya Petrus, orang sakit sembuh. Ini iman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Iman yang sangat luar biasa sekali. Percaya kalau kena, setidak-tidaknya Petrus liwat, kena bayangannya itu mereka bisa sembuh. Mereka berharap kena bayangannya saja bisa sembuh. Bukankah ini merupakan kebangkitan iman yang luar biasa sekali, dan terjadi setelah Paskah yang sebenarnya. Firman Tuhan tadi di dalam bagian akhir ayat 16 mengatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semuanya sembuh. Mereka percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Paskah, setiap Paskah, sudah berapa banyak Paskah yang kita lalui, dan sudah berapa kali iman kita mengalami kebangkitan? Atau kita hanya melalui Paskah demi Paskah, iman kita hanya biasa-biasa seperti minggu-minggu biasanya. Bahkan kita tidak sadar, kita tidak terlalu peduli dengan iman kepercayaan kita. Kita jalin flow, ngalir aja. Ya, kita hidup ikuti aliran air dah gitu ya. Kan ada pepatah begitu yang mengatakan ya kita hidup tuh pokoknya ikuti aliran air. Jangan Bapak Ibu, air selalu mengalir itu ke bawah. Nah kalau kita hidup mengikuti aliran air, hidup kita makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Kalau bisa katakan anti mainstream istilahnya, melawan arus sedikit-sedikit ya. Jadi mari, Paskah ini selalu membawa dampak kebangkitan iman, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dalam gereja Tuhan, dan seharusnya dalam kehidupan kita. Mengalami kebangkitan, iya Paskah ini apa ini? Iya kan? Nah, oke, next, lanjut ya. Kita akan lanjut. Sekarang kita lihat, bukan saja kebangkitan iman, Paskah juga berdampak kepada kebangkitan kemanusiaan Bapak Ibu. Ya. Kita akan lihat di dalam perjanjian lama. Ayat dalam Keluaran pasal 12 ayat 36 sampai 38 saya mengatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ingat, 430 tahun mereka dijajah. Ini aset Bapak Ibu. 600.000 orang laki-laki
untuk dipekerjakan di dalam sebuah bangsa. Ini aset buat bangsa Mesir. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Kemudian berangkatlah, dan terusnya ya, ayat 37 kemudian, dan berangkatlah orang Israel dari Ramses dan Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, lembu dan lain sebagainya. Seperti tadi saya katakan, Paskah pun merupakan kebangkitan kemanusiaan. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Mesir, Firaun sekalipun, itu memiliki keras hati yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Rasa empatinya tidak ada, rasa kemanusiaannya tidak ada. Pak Didi kok tahu? 430 tahun Bapak Ibu mereka dijajah. Dari generasi ke generasi tidak dibiarkan, tidak boleh mereka itu hidup bebas. Bahkan untuk kerja pun mereka kerja rodi istilahnya. Tidak mau kerja dicambuk, tidak mau kerja disuruh kerja paksa dan lain sebagainya. Empati sudah tidak ada. Rasa kemanusiaan orang-orang Mesir dan Raja Fir'aun tidak ada sama sekali. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan mengajak Musa, memerintahkan Musa untuk memperingati Paskah pada saat itu? Apa yang terjadi? Terjadi sebuah kebangkitan kemanusiaan. Orang-orang Mesir, Alkitab mengatakan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Tuhan merubah hati Fir'aun menjadi orang yang memiliki empati. Oke, silahkan keluar dari tanah Mesir. Tadi yang kita baca, silahkan keluar. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir, bawa ternak boleh, emas dan lain sebagainya. Bukankah ini sebuah kegerakan kemanusiaan yang luar biasa sekali? Kebebasan yang sangat luar biasa sekali. Orang-orang Israel mengalami eksodus luar biasa, bebas, mereka mengalami kebebasan. Terlepas nanti mereka dikejar lagi oleh Fir'aun, tetapi kenyataannya toh Tuhan menolong orang-orang Israel. Terjadi sebuah kegerakan kemanusiaan yang luar biasa sekali. Bagaimana tidak? Selama 40 tahun mereka di padang gurun, mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak beternak di padang gurun loh Bapak Ibu, bayangkan. Mereka bisa makan daging, mereka hidup. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ini penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau mengingat perjalanan hidup orang-orang Israel di tanah Mesir, dari tanah Mesir menuju padang gurun dan menuju Kanaan, lah ya mereka itu loh dipimpin Tuhan sendiri. Pada waktu panas ya tidak diizinkan kepanasan, dikasih tiang awan. Malam kedinginan ya kesetiaannya Tuhan, diberikan tiang api supaya mereka hangat. Mereka tidak diizinkan sampai kelaparan yang bagaimana. Mereka tidak diizinkan sebagai kehausan yang bagaimana. Selalu Tuhan cukupkan loh, padahal sekalipun di padang gurun. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Ibu, orang-orang Israel pun mengalami hidup dalam anugerah Tuhan sebenarnya. Bukan oleh karena kebaikan orang-orang Israel mereka dipelihara oleh Tuhan, tetapi oleh karena rahmat kasih anugerah Tuhan yang memelihara orang-orang Israel. Jadi sering kali saya berpikir, orang-orang Israel pun mengalami sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa sekali. Sehingga mengalami sebuah kebangkitan kemanusiaan, mereka diizinkan terlepas semuanya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat sekarang dalam perjanjian baru. Kebangkitan manusia kemanusiaan di dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Mulai berubah. Kalau di dalam perjanjian lama tadi orang-orang Israel dan orang-orang Mesir akhirnya memiliki empati, pun di dalam perjanjian lama, kehidupan di dalam gereja Tuhan,
kehidupan kisah para rasul, kehidupan orang-orang percaya pun terjadi sebuah kegerakan kemanusiaan yang tadinya mereka egois memikirkan kehidupannya sendiri, tidak lagi mereka memikirkan kehidupan sendiri. Orang-orang percaya pada saat itu. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Perhatikan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi di sini saya katakan, Paskah mampu merubah keegoisan diri menjadi orang yang mampu memiliki rasa empati dalam kehidupan orang lain. Ini yang saya bilang, Paskah selalu membawa kegerakan iman maupun kemanusiaan. Pada saat-saat sebelum Paskah, mereka kehidupan mengalami kesulitan. Ingat, kehidupan di dalam Kisah Para Rasul, mereka juga banyak yang mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Tetapi di dalam di dalam Kisah Para Rasul, ya, di dalam Kisah Para Rasul, yang para ahli teologi mempercayai Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Mereka percaya bahwa akhirnya mereka ini mempunyai sebuah pandangan bahwa barang saya, ya udah kita bersama-sama. Istilah urip soro bareng-bareng. Ayo gitu loh. Yang punya mereka memberikan kepada yang tidak punya. Yang kuat mereka menolong yang tidak kuat. Ini yang ada di dalam firman Tuhan. Terjadi sebuah empati besar-besaran. Ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Paskah selalu merubah kehidupan kita, membawa sebuah perubahan, Bapak Ibu. Ayat ini sebenarnya ayat ini yang dikutip, yang akhirnya disalahgunakan oleh Karl Marx. Ya, akhirnya pelajaran Karl Marx, Lenin dan lain sebagainya yang dipakai oleh orang-orang komunis bersama-sama mereka. Kehidupan bersama. Mereka salah di dalam menafsirkan itu semuanya sebenarnya. Nah, bukan itu. Artinya yang intinya sebenarnya di dalam ayat ini bagaimana kita memiliki empati. Bagaimana kita bisa memiliki kepedulian satu sama lainnya. Bagaimana dengan kehidupan kita Paskah ini, Bapak Ibu? Adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Kepedulian satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, mari tim musik kita bisa maju di kesimpulan yang bisa saya petik, Bapak Ibu. Bahwa adakah iman dan rasa kemanusiaan kita mengalami kebangkitan, atau malah sebaliknya, iman kita mulai pudar dan rasa kemanusiaan kita mulai hilang, Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu untuk menyambut Paskah. Di dalam mempersiapkan Paskah, kita siapkan hati kita. Kita siapkan kehidupan kita untuk kita mengadakan sebuah perubahan. Kalau mungkin selama ini iman kita biasa-biasa saja, rasa kemanusiaan kita, rasa empati kita mulai hilang, tidak ada. Ingat tadi pesan firman Tuhan, Paskah selalu membawa sebuah kebangkitan, baik kebangkitan iman maupun kebangkitan di dalam hal kemanusiaan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan.